Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 2 ayat 22 sampai dengan 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari itu, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta anak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudariku, para sahabat Allah yang terkasih, mungkin hari ini saya hendak berbicara sedikit lebih panjang dari biasanya. Karena itu kalau Anda ngantuk, tidur saja. Anda ngantuk, tidur saja. Baik saudara-saudari yang terkasih, tentu kita mengenal peribahasa lama. Peribahasa itu adalah banyak anak, banyak rezeki. Tidak punya anak, kan duwe rezeki. Saya ulang ya. Ulangi Pak peribahasa ini ya. Banyak anak,
tidak punya anak, sedikit rezeki. saudara-saudari yang terkasih, peribahasa ini bagi Bapak Ibu yang generasi kira-kira sampai tahun 70-an itu memang diyakini kebenarannya. Dengan tujuan mereka berpikir bahwa banyak anak itu dipandang sebagai anugerah Tuhan. Karena itu berapapun anak yang diberikan oleh Tuhan, maka mereka terima dengan senang hati. Setidaknya itu menjadi salah satu alasan mengapa Bapak dan Ibu sampai dengan generasi tahun 70-an setidaknya percaya bahwa banyak anak banyak rezeki. Tapi generasi sesudah tahun 70-an ketika lembaga BKKBN berdiri, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional berdiri tahun 1970, maka mulailah ada semacam pengendalian kelahiran. Dan para orang tua yang di atas tahun 70-an mulai memikirkan untuk mengendalikan kelahiran di dalam rumah tangganya. Maka kalau kita bisa melihat orang-orang tua yang menikah di sekitar tahun 70-an ke atas, pasti anaknya tidak banyak. Nah, saudara-saudari, ada yang menarik yang perlu saya sampaikan hari ini kepada Anda. Pembatasan kelahiran di satu sisi memberi efek yang baik, tapi di sisi lain juga menghasilkan dampak-dampak. Sebagai contoh, akhir-akhir ini di Amerika itu berkembang satu gerakan yang namanya child free. Gerakan child free atau gerakan bebas anak. Setidaknya pernah diungkap oleh seorang sosiolog Amerika dari Universitas Lincoln Amerika yang bernama Julia McWhirter. Dia menyatakan bahwa dalam penelitiannya 20% pernikahan di Amerika dan di Eropa itu rupanya para orang tua tidak ingin punya anak. Itulah sebabnya gerakan itu mulai berkembang luar biasa di Amerika dan sebagian Eropa, dan gerakan itu pun pada akhirnya juga melanda bangsa-bangsa di Asia. Sebagai contoh, di India pun berkembang gerakan yang sama dengan nama yang lain. Jadi mereka, para pasangan muda, banyak juga mereka yang tidak ingin memiliki anak. Salah satu alasannya adalah mereka sibuk memikirkan tugas-tugas mereka, tidak punya waktu untuk melahirkan anak dan membesarkannya. Alasan lain yang mereka ungkapkan karena penduduknya sudah teramat banyak, makanya mereka tidak perlu lagi harus melahirkan anak. Barangkali di satu sisi orang bisa mengatakan ini egois pikirannya, tapi bisa jadi juga tidak, bergantung dari sudut mana kita melihatnya. Nah, saudara-saudari, gerakan tidak punya anak itu rupanya juga terjadi di Jepang. Anda melihat Jepang itu sekarang para keluarga baru itu banyak juga yang tidak punya anak. Juga di Cina juga mulai sama. Mungkin karena penduduknya sudah teramat banyak, lalu mereka keluarga-keluarga baru mereka juga tidak banyak yang tidak punya anak. Nah, saudara-saudari, saya ambil contoh yang paling kelihatan di Finlandia itu sejak tahun 2013 itu mengalami krisis, tapi bukan krisis ekonomi yang mereka alami, tapi krisis anak. Mengapa terjadi krisis anak? Karena ambil contoh salah satu kota di Finlandia yang berpenduduk sekitar 1.000 sampai 1.500 orang. Kota itu satu tahun itu kelahiran antara 5 atau 6 anak saja. Ini berbahaya untuk generasi selanjutnya. Maka generasi tua makin banyak, sementara generasi mudanya makin habis.
Maka apa yang dilakukan oleh pemerintah Finlandia? Mereka membuat satu peraturan, jika satu keluarga melahirkan satu anak akan dibayar oleh pemerintah. Bayarannya lumayan. Satu keluarga melahirkan satu anak akan dibayar 10.000 euro. Kalau di Indonesia kan itu 155,5 juta. Dan itu dibayarkan sampai 10 tahun ke depan. Anda bisa hitung. Anda mau? Pindah orang Finlandia. Pindah. Ya? Anda mau pindah. Jadi krisis anak. Nah, sekarang mari kita lihat di negeri kita. Apakah krisis anak juga tidak berakibat pada negeri kita? Oh, berakibat juga. Contoh, gereja kita kan lambat perkembangan umatnya. Satu keluarga punya cuma 1 atau 2 anak. Padahal saya berharap satu keluarga itu minimal punya 5. Loh, iya loh. Loh, emak dan bapak saya itu punya 9 anak. Maka setidaknya 9 anak generasi baru untuk gereja. Ya kan? Itu terjadi juga. Maka saudara-saudari, tapi saya ingin memberi contoh lain ya. Jadi itu krisis anak terjadi seperti itu. Di Jakarta dan beberapa tempat yang lain di negeri kita, di Jakarta, di Sidoarjo, di Depok, di Lampung, di Palembang, di Kalimantan Barat, setidaknya yang sempat saya catat, terjadi persoalan baru. COVID-19 yang terjadi, yang melanda negeri kita, rupanya 1 tahun, hampir 1 tahun ini membawa dampak luar biasa. Banyak orang tidak punya pekerjaan, banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan pemasukan ekonomi keluarganya. Usaha ini sulit, usaha itu sulit, bekerja ini sulit, bekerja itu sulit, dan itu membawa dampak ekonomi pada keluarga. Apa yang kemudian terjadi di beberapa kota ini? Banyak mulai para orang tua yang menjual bayinya. Anda kalau lihat datanya, makin hari, bisa ngambil data dari KPAI misalnya, itu data penjualan anak dalam masa pandemi seperti ini mulai naik datanya. Kenapa? Karena kebutuhan ekonomi begitu mendesak dan akhirnya anak dijual. Bahkan ada saya baca yang di Kalimantan Barat itu ibunya masih berada di kamar bersalin, tapi anaknya sudah laku 30 juta. Nah, yang kita cermati apa? Lah kalau COVID ini tahun ini nggak selesai, tahun depan nggak tahu, tahun depan lagi nggak tahu, tentu kondisi ekonomi makin berat. Bisa jadi ada pikiran jahat begini, anak akan dijadikan kebutuhan ekonomi. Jadi para orang tua kan apa ini gawean terus didol. Itu pikiran jahat yang mungkin bisa saja terjadi. Mengapa? Kalau melihat grafik penjualan bayi itu meningkat, barangkali hal itu akan terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, anak adalah anugerah Allah. Anak adalah pemberian kasih karunia Allah kepada keluarga kita. Saya ingin bertanya pada kita semua, sakjane Bapak Ibu bahagia nggak sih punya anak? Kok sing jawab kok Didi? Ketoknya ragu-ragu gitu. Saya tanya lagi, Bapak Ibu bahagia nggak punya anak? Bahagia. Ketika kebutuhan naik, kebutuhan ini sekolah, uang sekolah, baju, seragam, sakit dan sebagainya, susu dan sebagainya, Anda tetap bahagia? Ya. Kita bingung. Bahagia. Iya. Mari kita ulang lagi ya, mari kita ulang ini. Masih ingatkah Bapak Ibu apa tujuan membangun keluarga atau apa tujuan pernikahan? Masih mengingatnya? Bapak Ibu masih mengingat tujuan menikah? Sing paling umum kan dana. Tujuan menikah itu apa?
Punya anak. Punya anak. Bapak Ibu yang lain tujuan menikah sepakat dengan Nana punya anak. Jadi tujuan utama menikah adalah supaya punya anak. Kalau nggak punya anak, bubar. Loh, kalau nggak punya anak, kalau tujuan menikah hanya ingin punya anak, nggak usah pakai menikah. Coba mari kita pikirkan. Kalau tujuan menikah hanya ingin punya anak, nggak usah menikah pun bisa punya anak. Loh, banyak loh saudara. Nah kalau demikian, lalu apa tujuan menikah? Kebahagiaan. Saya ingin mengingatkan sekali lagi ya, dalam kanonik pasal 1055 dikatakan perjanjian pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita itu pertama-tama untuk membentuk kebersamaan hidup. Saya nggak tahu tadi dulu diajari kursus pernikahan enggak ya? Coba sekali kan. Jadi tujuan pertama itu untuk membangun kebersamaan hidup yang terarah kepada kesejahteraan suami dan istri dan terarah juga kepada kelahiran anak dan pendidikan anak. Jadi tujuan pertama pernikahan bukan pertama-tama untuk punya anak, tapi tujuan pertama adalah untuk membentuk kebersamaan hidup yang terarah kepada kesejahteraan suami dan istri. Lalu baru kemudian terarah kepada kelahiran dan pendidikan anak. Maka dari itu gereja kita memiliki sudut pandang pernikahan yang kuat sekali. Sehingga ketika keluarga tidak punya anak bukan alasan untuk pisah. Ya, karena tujuan pertama bukan untuk kelahiran anak. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini menarik. Mari kita lihat anak sebagai anugerah. Abraham tidak punya anak dari pernikahannya dengan Sarah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tuhan menjanjikan dia bahwa engkau akan memiliki anak, bahkan anakmu akan sebanyak bintang di langit. Barangkali dalam diri Abraham akan berkata, iki edan. Kenapa begitu? Loh, dia sudah tua, istrinya mandul. Loh, kok bisa mau menjanjikan keturunan? Bahkan sampai mengatakan keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Tapi Tuhan tetaplah Tuhan yang tidak terpengaruh oleh pikiran manusia. Tuhan tetap punya kuasa untuk melakukan apa saja. Dan Tuhan tetap menjanjikan bahwa engkau akan memiliki seorang anak laki-laki. Istrimu Sarah akan mengandung. Dan janji itu ditunggunya 14 tahun lamanya. Dan Abraham pada akhirnya punya anak dari Sarah yang diberi nama Ishak setelah menanti 14 tahun. Dan umur Abraham pada waktu itu 100 tahun. Apa yang hendak dikatakan? Allah menjanjikan misi kepada anak itu. Anak itu membawa misi, hendak menjadi bangsa yang besar, hendak melahirkan generasi yang besar. Dan misi itu kemudian terbaca juga oleh Maria dan Yosef. Maria dan Yosef membawa Yesus ke bait Allah untuk apa? Untuk mempersembahkannya kepada Allah. Dan misi itu ditegaskan kembali oleh Nabi Simeon kepada Maria dan Yusuf. Anak ini akan ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan sebuah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Jadi tugas Maria dan Yosef, tugas Abraham dan Sarah adalah menjaga misi itu. Tidak boleh misi itu gagal. Maka saudara-saudari, refleksinya bagi keluarga kita menjadi jelas. Anak-anak yang lahir di keluarga kita punya misi juga. Abraham dan Sarah belum bisa membaca misi itu.
Yosef dan Maria barangkali belum bisa membaca misi itu, hanya menyimpannya di dalam hatinya. Barangkali demikian juga Bapak dan Ibu, anak-anak yang lahir di keluarga Anda pasti juga membawa misi dari Tuhan, hanya mungkin belum terbaca oleh Anda. Dan itulah tugas Anda. Tugas Anda sebagai orang tua memimpin anak-anak ini agar misinya di masa depan terwujud. Mari kita mohon rahmat Tuhan. Semoga misi yang dibawa oleh anak-anak kita betul-betul misi yang mengandung muatan keselamatan, sehingga kehadiran anak betul menjadi berkat dan rahmat bagi keluarga kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.